Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 12 multimedia. Saatnya materi kedua, yaitu flowchart. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk review dan evaluasi channel ini. Terima kasih. Flowchart, atau juga bisa disebut sebagai diagram alir, adalah bagian-bagian yang mempunyai arus atau arah, yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu program. Simbol-simbol dalam flowchart. Simbol yang pertama yaitu simbol berbentuk elips. Simbol ini disebut terminator, yaitu simbol yang berfungsi mengawali atau mengakhiri flowchart atau algoritma. Simbol berbentuk segi enam. Simbol ini disebut preparation, yang berfungsi menunjukkan inisialisasi variabel, atau pemberian nilai awal kepada sebuah variabel. Simbol berbentuk jajaran genjang, bernama simbol input-output atau simbol data, berfungsi menunjukkan input-output data oleh user secara manual. Simbol berbentuk persegi panjang, bernama simbol proses, berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Simbol berbentuk belah ketupat, bernama simbol decision, berfungsi untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan, berdasarkan kondisi tertentu. Untuk menghubungkan semuanya, digunakan simbol anak panah bernama simbol arrow, yang bertujuan untuk menunjukkan arah aliran. Contoh flowchart pertama. Di sini kita akan belajar membuat flowchart sederhana. Misalnya untuk membuat flowchart luas lapangan sepak bola. Jika diketahui panjang sama dengan 120 meter, dan lebar sama dengan 90 meter. Nah, flowchartnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat simbol terminator dengan tulisan start terlebih dahulu, karena setiap flowchart diawali dengan simbol ini. Selanjutnya kita buat simbol preparation dengan panjang 120, dan lebar 90. Langkah selanjutnya yaitu membuat simbol proses, yaitu dengan rumus luas, sama dengan panjang kali lebar. Untuk memunculkan hasilnya di layar monitor, kita membutuhkan simbol output bertuliskan right luas. Selanjutnya, diakhiri simbol terminator bertuliskan N. Untuk menghubungkan semuanya, dibutuhkan simbol arrow berbentuk anak panah, yang menunjukkan arah aliran. Dengan demikian, flowchart untuk menunjukkan luas lapangan sepak bola pun selesai. Selanjutnya, perhatikan contoh flowchart kedua. Bagaimana jika kita ingin menghitung luas lapangan basket, atau lapangan tenis yang memiliki bentuk yang sama? Oleh karena itu, kita bisa memakai flowchart pada contoh pertama, dengan sedikit modifikasi. Nah, disinilah diperlukan sebuah simbol input untuk mengganti simbol preparation, bertuliskan read panjang koma lebar. Dengan ini, user dapat menginputkan panjang kali lebar secara manual.
Contoh flowchart ketiga. Pada contoh ketiga ini, kita akan menggunakan simbol decision, misalnya untuk membuat flowchart berdasarkan logika lalu lintas. Flowchartnya akan menjadi seperti ini. Seperti biasa, sebuah flowchart selalu diawali oleh simbol terminator start. Kemudian kita membutuhkan simbol input untuk membaca warna lampu dari user. Selanjutnya, kita membutuhkan simbol decision untuk mengecek apakah lampunya sama dengan merah. Jika ya, ikuti anak panah true, sehingga diperoleh keterangan berhenti. Jika tidak, ikuti anak panah false. Kita membutuhkan satu simbol decision lagi, untuk mengecek apakah warna lampunya kuning. Jika ya, ikuti anak panah true, sehingga didapatkan keterangan hati-hati. Jika tidak, ikuti anak panah false, otomatis warna lampunya hijau, sehingga keterangannya sama dengan jalan. Untuk menampilkan hasil keterangan ini di layar monitor, kita membutuhkan simbol output dengan bertulisan uraian keterangan. Jangan lupa, flowchart kita diakhiri dengan simbol terminator, bertuliskan N atau selesai. Dengan demikian, flowchart berdasarkan logika lampu lalu lintas pun selesai. Coba cermati dan pahami sekali lagi contoh flowchart ketiga tadi. Jika Anda belum paham, silahkan putar ulang video ini, pada bagian contoh flowchart ketiga. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan melakukan chat di grup WA atau Wapri. Untuk file PPT dan tugas, bisa kalian lihat pada deskripsi di bawah. Demikian tadi, materi kedua tentang flowchart. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.